kita hidup di dunia itu mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad, katakan wahai Rasul, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mengikuti ajaran Rasulullah, apakah Rasul akan cinta kepada kita? Bukan hanya Rasul yang cinta kepada kita, yuhibbukumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, ya, belum diciptakan basoriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tahu dan sudah cinta dengan Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tinggal di surga dengan Siti Hawa, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la taqrabu hadhihi sajarah. Jangan dekati ini pohon. Pohon apa tuh? Pohon khuldi. Jangan didekati. Tapi namanya digoda sama setan, Siti Hawa yang digoda. Akhirnya minta sama Nabi Adam, wahai Adam, kalau kita makan itu bisa abadi kita di surga. Bukan hanya didekati, dimakan buahnya, ya. Maka turunlah Nabi Adam ke dunia. Kalau secara orang-orang ahli makrifat mengatakan sebetulnya Nabi Adam itu mengikuti perintah Allah. Kenapa? Ini jailun fil ardi khalifah. Nabi Adam itu diciptakan untuk di dunia. Kalau adanya di surga terus tidak turun-turun, maka ayat ini pun salah. Ya. Maka ketika Nabi Adam ada di dunia, diriwayatkan Nabi Adam itu memohon ampun kepada Allah lebih dari 40 tahun. Tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Adam alaihissalam mengingat apa yang terjadi. Nabi Adam mengingat ketika awal diciptakan. Maka Nabi Adam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma bihaqqi Muhammad lima ghafartali. Ya Allah, dengan hak, dengan kebenarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampunilah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Adam, siapa itu Muhammad? Allah bertanya bukan Allah tidak tahu, tetapi untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi Adam, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku, kemudian ruh itu ditiup ke dalam tubuhku, maka mataku terbuka dan yang pertama aku lihat adalah tulisan di arsy, tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Coba perhatikan baik-baik. La ilaha illallah, tulisan Allah, lafaz Allah, Muhammadur Rasulullah, bersanding dengan lafaz Nabi Muhammad. Dan aku lihat di pintu-pintu surga tulisannya sama, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wah, ini tulisan di pintu, nah, dilarang merokok. Yalah, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Rubah Pak, pintu kamar kita tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, jangan pintu kamar mandi, tapi ya, kita masuk ke kamar mandi. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, laula Muhammad ma khalaqtu. Kalau bukan karena Muhammad tidak aku ciptakan engkau. Bahkan tidak diciptakan alam semesta kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, lalu bagaimana kita bandingkan dengan cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad? Ada seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah At-Taimi. Ketika di perang Uhud, kaum muslimin sempat menang. Lalu kata Nabi, yang ada di bukit-bukit jangan dulu turun. Tetapi karena melihat rampasan perang, ghanimah yang banyak, akhirnya pada turun. Diserang balik oleh kaum kafir. Maka pada saat itu Nabi ya terpojok.
Sehingga Nabi terluka, muncullah seorang pemuda yang bernama Tolhah bin Ubaidillah At-Taimi. Apa yang dilakukan oleh Tolhah? Dia menjadi tamengnya Rasulullah SAW. Dia relakan badannya tertusuk oleh tombak, oleh panah, demi siapa? Demi melindungi Rasulullah SAW. Cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kadang-kadang mau majelis, hujan sedikit, kenalah esok lagi aja, gerimis. Ya. Tapi kalau sudah dengan orang yang kita cinta, lautan akan kuseberangi. Ya, betulkah? Gunung akan aku daki, asal jangan hujan lah, basah jadinya. Kalau hujan tidak mau. Sampai ketika perang Uhud sudah berlalu, dikabarkan Rasulullah ini wafat. Jadi orang kafir ini bikin strategi, Muhammad telah wafat, sehingga orang-orang itu ya bingung, takut, sedih. Maka pada saat itu ketika rombongan Uhud balik ke Madinah, ada seorang sahabiah, sahabat perempuan, itu dia mencari-cari. Ketika ada rombongan membawa mayat, akhirnya dikatakan, ini jenazah abahmu. Ayahmu telah mati syahid di perang Uhud. Kata si perempuan tadi, bukan ini yang saya cari, katanya. Maka datang lagi rombongan, dikabarkan ini suamimu telah mati syahid. Kata si perempuan tadi, bukan itu yang aku cari. Datang lagi rombongan, ini anakmu telah mati syahid. Bukan itu yang aku cari. Lalu kamu cari siapa? Aku mencari Rasulullah. Kecintaannya kepada Rasulullah melebihi kecintaan kepada seluruh manusia yang lain. Maka dipertemukanlah dengan Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah masih hidup. Maka kata sahabiah tadi, ya, kullu musibatin ba'daka jalal. Semua musibah asal tidak kepada engkau ya Rasulullah bagiku kecil. Ya. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana sahabat yang lain, Sauban bin Bujdad, setiap hari ngeker di mana tempat yang bisa melihat wajah Rasulullah, di mana tempat yang sekiranya tidak terhalang oleh orang lain, dia bisa ingin melihat terus wajahnya Rasulullah. Akhirnya satu ketika Sauban berpikir, kalau di dunia aku bisa melihat Rasulullah, bagaimana nanti aku di akhirat? Ya, kalau aku masuk surga, surgaku yang paling rendah, amalku sedikit. Levelnya sahabat merasa amalnya sedikit. Maka memikirkan hal tersebut, nangis. Sauban sedih sampai kurus badannya Sauban. Apakah tidak diperhatikan oleh Nabi? Diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, Sauban, apakah kamu sakit? Kata Sauban, tidak ya Rasulullah. Aku berpikir lebih baik aku hidup di dunia saja asal bisa melihat engkau, daripada di akhirat aku tidak bisa melihat engkau ya Rasulullah. Seperti Sohibul Maulid, ya, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Salah satu perkataannya apa? Fi jannatin ma sakani min wasfiha illa likaunil hubbi fiha khayyama. Di surga itu bukan kenikmatannya yang kucari. Kalau kita mau masuk surga, apalagi wajah-wajah gini, cari bidadari ya. Ya. Bujurkah kada? Mau cari makan yang enak, mau cari tempat tidur yang nyaman, itu aja yang kita cari, ya. Tetapi Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dia mengatakan bukan itu yang aku cari. Tetapi aku ingin menikmati surga itu karena ada Rasulullah SAW. Pak, sudah pada kawin kah sini? Banyak yang sudah kawin lah. Kalau masuk ke kamar pengantin itu kan dihias, yalah. Anak-anak kecil nggak tahu ini, ya. Dihias, Pak. Oh, dihias. Terus kasurnya itu dikasih kembang, ya, kembang melati, yalah.
Imbah itu ditaruh di meja itu minuman, buah-buahan, ya. Tapi apakah si pengantin tadi memikirkan hal tersebut? Apakah ketika masuk ke dalam kamar pengantin yang dipikirkan aku melihat hiasannya, aku mau lihat minumannya, aku mau lihat makanannya? Bukan. Tetapi seseorang yang mencinta, dia ingin melihat orang yang dicinta tadi, ya. Lupa dengan buah-buahan, lupa dengan hiasan, lupa dengan amplop. Amplopnya kan banyak juga kalau orang nikah, yalah. Lupa, pagi baru ingat, ya. Kenapa? Karena dia pingin lihat yang dia cintai. Begitupun Sauban. Kata Sauban, mendingan aku hidup di dunia aja selamanya. Takutnya aku kalaupun masuk surga tidak bisa melihat Rasulullah. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab langsung daripada pertanyaan Sauban, tetapi menunggu turunnya wahyu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka ia kelak akan berkumpul dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada para anbiya, daripada orang-orang yang siddiq, daripada orang-orang yang mati syahid, daripada orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu sungguh adalah sebaik-baiknya teman. Maka kata Rasulullah kepada Sauban, anta ma'a man ahbabta. Kamu kelak akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau kita di dunia mencintai para habaib, Masya Allah, ya. Kelak di akhirat kita akan berkumpul dengan para habaib. Kalau yang di dunia dicinta para syuhada, maka kelak kita akan berkumpul dengan syuhada. Kalau yang dicinta di dunia orang-orang kafir, Lee Min Ho adalah Korea. Cek coba HP bibinian nih, gambar siapa? Ya, kadang-kadang orang kafir, Lee Gimin, ya lah. Lee Gimin lain tuh. Sun Gokong, siapakah? Pokoknya orang Korea lah bahasanya. Ya, Bu, mulai sekarang ganti Bu, Habib Kilat gambar, ya lah. Ini sudah saya praktekkan, alhamdulillah. Seminggu rusak layar. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta Pak, jangankan harta. Diriwayatkan Siti Zulaikha itu saking cintanya dengan Nabi Yusuf, berpisah nih dengan Nabi Yusuf, lama nggak ketemu. Kalau ada orang datang ke rumahnya ceritakan Nabi Yusuf ada di sana, keluarkan uang. Ceritakan lagi. Sampai-sampai di dapurnya Pak. Kalau kita ada gula, ada garam, ada pecin. Ini semua Yusuf tulisannya. Ya. Ada rasa asin, ada rasa manis, tidak ada. Yang ada hanya rasa Nabi Yusuf. Kenapa? Saking cintanya dengan Nabi Yusuf. Setelah bertemu dengan Nabi Yusuf, baru berpikir, jika yang diciptakan saja bisa seperti ini, bagaimana dengan yang menciptakan? Pasti lebih agung lagi. Maka cintanya kepada Allah lebih tinggi ketika bertemu dengan Nabi Yusuf. Kalau sudah cinta dengan Nabi Muhammad, maka perlu bukti. Banyak orang aku cinta tapi nggak ada bukti. Bapak-bapak bilang sama istrinya, "Mah, aku cinta kamu sampai mati." Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Begitu. Protes ibu-ibu. Bu, ini kisah nyata Bu. Kata suami ke istri, "Mah, aku nggak bisa hidup tanpa kamu," katanya. Tiba-tiba istrinya serangan jantung. Imbah itu mati. Hidup aja masih suaminya. Padahal bilangnya aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Dada istrinya hidup aja, ya.
dustainya Bu Ai. Yalah. Kalau namanya cinta perlu bukti. Maka kata Imam Malik bin Dinar apa? Kalau kamu ya mencintai sesuatu, maka kamu akan banyak menyebut daripada orang tersebut. Ya. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, itu kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Dengan cara bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat yang paling dekat dengan aku, kata Nabi, ya, yaitu yang paling banyak solawatnya. Nah, solawat kita hari ini berapa? Pertanyaannya. Cita-cita saya pingin kumpul dengan Nabi, solawatmu berapa hari ini? 5 kali, Beb. Pas sholat juga itu, Bang. Yalah. Tambahi. Kalau perlu bikin grup solawat 100 kali yang sudah sentral. Ya. Ini supaya apa? Terbiasa dengan solawat. Dulu ada solawat nariyah 13 kali, ulun pernah ikut. Ya. Tapi karena jarang centrang dikeluarkan. Ya. Kalau sudah cinta dengan Nabi, banyak menyebut nama Nabi. Yang kedua, kalau sudah cinta dengan Nabi, itu akan ikut dengan Nabi. Ya. Kalau orang sudah cinta dengan Nabi, dia akan ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kata Nabi jangan dikerjakan, jangan dikerjakan. Kalau kata Nabi kerjakan, kerjakan. Sama aja. Kalau istri bilang Pak pulang, bulik sudah itu. Ya. Alamat kalau kata bulik dikunci pintu. Maka dari itu hendaklah dengan adanya Maulid Arba'in ini kita jadikan lisan kita itu banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Disebutkan rawi ya Rabbi sholli ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya. Alhamdulillahil qawi sultanu sallallahu alaihi. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah di rumah ngalih ya lihat TikTok lagi lah. Nah. Kiu ucuk keruk. Ya. Bahaya ini kalau orang suka nonton TikTok tuh bahaya. Mau tidur orang baca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini mau tidur TikTokan dulu. Oh, iyalah. Akhirnya orangnya tidur, TikToknya bangun. Ini kalau orang seperti ini nanti malaikat Munkar dan Nakir tidak tanya man rabbuka, tapi nanyanya kiu. Kenapa? Karena suka TikTokan. Amalan Nabi Muhammad kalau mau tidur, amal terakhirnya itu zikir. Bismika Allahumma ahya bismika. Ketika bangun, ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini amalan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah cinta dengan Nabi, kita ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah bukti bahwa kita cinta. Dan banyak kisah para sahabat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Nabi hijrah mau menggantikan tidur di tempatnya Nabi, padahal Nabi itu lagi diburu untuk dibunuh. Sampai nyawanya saja rela untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, jangan sampai kendor. Maulid Arba'in hadir. Maulid Majelis Al-Yumnu wal Iman hadir. Ya. Kalau nggak ada kegiatan, mending kita hadir majelis. Di situ kita bisa banyak menyebut nama Nabi Muhammad, dekat dengan orang-orang soleh. Nah, mudah-mudahan kita semua terkumpul dengan orang-orang soleh. Maka dari itu pesan Habib, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, ikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Kalau sudah kita ikut sunnah Nabi Muhammad, Nabi itu man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia benar-benar telah mencintai aku. Ya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, nanti kelak bersama aku di surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Maka dari itu sedikit dari Al-Fakir, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Salah dan khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.